Muhammad SAW. Yang terhormat unsur pimpinan SMP Negeri 23 Padang yang kebetulan hari ini ada kegiatan, jadi saya mewakili terima kasih dan selamat datang kepada Ibu yang ikut membersamai kegiatan praktik baik hari ini. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Fasnas, yaitu Ibu Siska Duyanti SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan SMP 23 Padang, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan-karyawati SMP 23 Padang. Alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat kenikmat segala macam ya Bapak dan Ibu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan sholawat berikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga contoh teladan yang beliau berikan dapat kita terapkan juga di kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, salam dan bahagia buat kita semua. Perkenalkan, saya Siska Duyani, bisa dipanggil Siska Bapak dan Ibu. Kebetulan saya menjadi fasilitator nasional yang akan mendampingi Pak Uswah selama Bimtek Fasda yang dijalankan beliau sudah lebih kurang 2 bulan. Aku yang besar. Yang lihat musuh ini. Oke. Ini. Oh, oke. Ini. Ini boleh dibuka di Chrome, cari linknya Aku Pintar. Kita kerjakan sama-sama. Bapak Ibu mungkin belum tahu gaya belajar saya apa gitu. Nah kini Bapak Ibu akan bisa mengetahui gaya belajar sendiri dan nanti juga akan bisa praktekkan di rumah, ada anak, ada cucu, bisa ungkap gaya belajarnya. Nah silakan Bapak Ibu dibuka Aku Pintar. Tes gaya belajar. Boleh diketik tes gaya belajar, bisa juga nanti keluar. Di Chrome saja, di Google bisa. Di Google, di Chrome boleh juga. Sudah ketemu Bapak Ibu? Tes gaya belajar. Nah, dia banyak, itu ada tes kompetensi, tes kemampuan, ada tes karir. Nah kemudian tadi RK ya, ada refleksi. Nah ini yang saya kerjakan di kelas. Setelah anak-anak mengisi aplikasi gaya belajar tadi, kemudian anak-anak diajak untuk menyebutkan dan mengenal gaya belajarnya. Seperti yang barusan saya tanya ke ibu yang muda-muda ini.
Sebiasa ketemu. Karena baru Bu Rani. Ya Bu Rani ya. Fani, waktu kan nama ibu. Ini Fani sih. Afika. Iya, ini biasanya singgah ke WK, baru kenal lah. Kita singgah ke WK. Kopi sampel loh di WK. Oke. Nah jadi terus bagaimana menurut siswa hasil asesmen tersebut? Nah ini yang barusan saya tanya. Ya nanti cocok nggak dengan dia bilang kemarin pas selesai ngisi ada yang bilang Pak kok hasilnya nggak sama dengan yang saya suka. Nah terus saya bilang kamu ngisinya sungguh-sungguh nggak? Rupanya dia memang tidak sungguh-sungguh. Nanti saya mau ulang Pak di rumah silahkan. Dan akhirnya diulang di rumah. Nah gitu. Kemudian contohnya dalam bahasa Inggris untuk mengatasi mereka yang potensinya seperti ini kan si gurunya udah kenal tuh. Misalnya bahasa Inggris untuk menghafal kosakata, bikinlah lagu kata kerja ya. Kita cari, suruh si anak ini menyanyikan lagu tentang kata kerja. Nah, ketika dengan seperti itu mereka hafal kosakata. Oke, sampai di sana sudah ada, mereka sudah belajar, sudah ada nilainya. Nah, ketika ujian ternyata soalnya tidak seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana gaya belajar tersebut, kemudian materi yang kita berikan sesuai dengan keinginan mereka. Pas saat ujian ternyata mereka bingung lagi karena materi itu kan tidak semua bisa dinyanyikan. Nah gitu, gimana caranya? Oke, ini mungkin dua format yang berbeda. Satu konsep, satu pola. Nah mungkin kalau yang kita bicarakan sekarang kan polanya. Nah polanya gaya belajarnya. Jadi apapun materi konsepnya, intinya tujuannya sama-sama membuat anak paham dengan materi itu. Cuman caranya berbeda-beda. Nah mungkin kalau Kalimau Mani bisa lewat unan, bisa lewat bawah gitu. Tapi sama-sama sampai. Jadi tujuannya sama-sama sampai, tapi cara untuk sampai ke sana yang berbeda aja. Diferensiasi proses. Ya. Nah baru kita masuk konsep. Ini inti yang saya lakukan di kelas. Nah ini semua di konsep ini saya akan bahas apa yang saya lakukan di kelas. Kenapa saya pilih jurus 1? Kami dibebaskan kemarin suruh pilih 2 dari 7 jurus. Silahkan dibebaskan untuk calon fasda. Jadi saya pilih jurus 1 dan 2. Nah karena ya auditori, nah cocok dengan ibu. Ibu kan hobinya juga ngomong ya bu ya. Nah, oke. Bu Evelyn keren orang IPA. Oke. Nah, yang saya lakukan kenapa saya pilih jurus 1 ini alasannya. Kan Wak remaja psiko tuh bisa memikirkan sih yang terjadi di siswa. Nah, karena fokusnya ke kelas 9, saya memang berpikirnya ke kelas 9. Nah, ini yang pertama, banyak siswa yang belum memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Kita contohkan satu siswa yang ada di 94 yang anaknya kalau kita lihat kan kesan bermasalah, Nanda, dan saya. Tapi dia punya kemampuan lebih di bidang seni. Kalau di bidang seni, saya rasa dia nggak bakal itu, karena dia punya pemikiran yang hebat. Dia bisa dikasih konsep dan disuruh kembangkan. Tapi diatur susah. Dikasih pelajaran IPA, dia mau diboleh. Tapi kalau ke seni dia mau. Nah jadi itu yang terjadi sekarang. Makanya saya ingin mengambil kenali potensi. Apakah ini mereka kan terus ada yang bosan belajar, kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Kan banyak awak sopok siswa lalu dalam kelas ibu, terus yang cabut. Nah selama ini saya berpikir juga yang namanya manusia mungkin mengendalikan emosinya agak susah. Wih mada. Tapi setelah kita coba memahami ini, mungkin saja gaya belajar mereka tidak cocok dengan yang kita sampaikan. Nah, ini pengennya gaya belajarnya, ini nggak bisa auditori, nggak bisa fokus dengar, tapi dia fokus gambar. Pas belajar gambar, dia mau fokus, tapi dia bisa cepat nangkap. Sama kalau kayak saya lebih cepat nangkap kalau orang menjelaskan ada gambar. Atau saya langsung disuruh praktek. Misal, kayak olahraga Pak Asep menjelaskan cara passing bawah. Kalau Pak Asep menjelaskan cara passing bawah ke saya sulit nangkapnya. Tapi kalau Pak Asep ajak saya ke lapangan, Pak, coba lakukan passing bawah, itu caranya. Nah, saya akan bisa mendeskripsikan. Nah, seperti itu. Oke, Bu. Terus yang ketiga, ini alasannya 3 saja sedikit. Siswa sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Si A kok hebat,
dan indah tambah lo orang tua kayak gitu, kakak hebat, kok bakal bodoh. Dia membandingkan tidak sebanding, membandingkan kemampuan anak dengan kemampuan sebelahnya, itu membandingkan daya jadinya, nggak bisa. Karena unik, manusia unik, punya strategi belajar masing-masing dan punya gaya belajar masing-masing. Ya, mungkin ada yang beralasan, yo cuma maka sebu, nggak bisa nggak konsen. Kamu sudah saya maka, orang makanya bisa, yo konsen, tidak laku lagi ya kayak gitu. Karena beda gaya belajarnya, tiap anak unik gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini instrumen yang digunakan untuk mengungkap ini. Nah, kalau dulu sebelum ketemu Aku Pintar itu manual. Jadi kan biasanya kita tiap siswa masuk juga melakukan hal yang sama. Nah, ini yang saya lakukan di kelas. Saya belajar menggunakan Aku Pintar, sama seperti kayak Bapak Ibu. Terus tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengetahui gaya belajar dominan peserta didik. Kenapa dibilang dominan? Bapak Ibu yang sudah selesai pasti keluar persentasenya. Tiga-tiganya pasti ada persentase. Nah, kita akan arahkan ke yang dominan. Nah, yang dominan itulah mungkin gaya belajar yang paling nyaman. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Terus, nah kenapa harus gaya belajar itu kenapa harus sama dengan yang diminatinya? Biar hasilnya lebih optimal. Anak betah di kelas itu mulai nampak waktu itu ya. Jadi gimana caranya? Saya bilang ke anak-anak, nanti saya akan coba biaskan ke majelis guru. Nah, kita memang pelan-pelan perubahannya. Bisa jadi kalau selama ini mungkin kita kasih tugas kepada siswa, semuanya jawab pertanyaannya itu tulis semua. Nah, kemarin saya coba terapkan di BK saja dulu, kebetulan LKSN juga ada pertanyaan. Kalian jawab pertanyaannya, tapi sesuai gaya belajar, bebas. Yang auditori boleh pakai suara. Kamu mau jawab lisan, silahkan. Yang visual, kamu boleh bikin mapping, peta pikiran. Atau kamu lukis saja, tapi kamu bisa jelaskan ke saya. Nah, itu saya coba. Yang auditori, dia mau ngerti meja, terserah. Yang penting materi saya bisa ditangkap. Nah, itu saya kasih informasinya seperti itu. Dan kalau dari kesan sementara itu semangatnya keluar. Nah, itu yang saya rasakan. Karena kalau untuk membandingkan hasilnya untuk analisa 1 minggu, saya rasa terlalu cepat. Jadi harus dilakukan lagi. Apakah bisa? Jadi harapannya nanti mungkin kita semua bisa juga kita coba diferensiasi ya sebenarnya. Kita coba beda gitu. Mungkin ada sisi A, sisi B, mungkin beda cara tugasnya. Mungkin akan timbul pertanyaan, Pak ya Marisol, nah gitu loh kan. Nanti kita coba beransur-ansur gitu. Mana yang terbaik menurut kita. Terus, nah alasan pemilihan instrumen, kenapa gaya belajar yang saya pilih? Karena praktis digunakan. Sulit bagi Bapak Ibu? Sulit atau tidak? Berarti ini bisa juga Bapak Ibu langsung ke siswa kan, tidak harus guru BK kan? Nah ini bisa. Terus efisien dalam segi waktu. Nah terus relevan dengan kebutuhan layanan. Nah itu tadi yang saya maksud. Sesuai polanya surang-surang. Nah berikutnya mudah dipahami oleh siswa SMP. Alhamdulillah kemarin di kelas dicoba rata-rata semuanya paham. Kecuali ada dua orang yang tetap lalu bayangan sila orangnya tetap itu juga. Terus langsung memberikan hasil yang cepat dan akurat. Nah selesai dijawab hasil keluar. Terus bentuk instrumennya kuesioner, angket, pernyataan. Nah di situ tadi ada 3 tahap, jumlah butirnya 30, 10. Nah tadi, oke lanjut. Nah sedikit kita ulas sedikit ya Bapak Ibu. Sebenarnya tadi sudah bisa digambarkan gitu ya, mengenali 3 gaya belajar. Kalau yang gaya belajar visual kira-kira menurut Bapak Ibu identiknya dengan apa? Gambar apa di situ? Gambar apa di situ? Yang bule mata. Jadi visual itu bisa dilihat. Nah, mungkin asumsinya seperti itu. Terus yang gaya auditori dengar, nanti dia dengar suara. Ya. Terus yang terakhir kinestetik, gerak. Lebih ke gerak. Gimana? Ya kan ada yang nggak bisa diam. Kok kakinya lah goyang-goyang pada aja.
Kok kapal lo ya. Kalau memang ceracau itu apa? Ya, yang ceracau itu sebenarnya kan anak-anak kreatif. Kenapa dibilang anak kreatif? Mereka punya ide gitu, tapi tidak tersalur. Budaya belajar kinestetik lah dia golongkan. Kalau hanya ceracau, kalau hanya bisa menangkap apa yang kita sampaikan, dia ceracau, tapi apa yang kita sampaikan dia bisa. Nah, saya pernah dulu bercerita sedikit ya Pak Ibu. Dulu waktu di sekolah, guru menerangkan siswa main SOS, apa yang SOS Pak Ibu? SOS yang sampai garis, gitu kan? Ternyata dia main 2 orang, yang satu pas guru fisika menerangkan, pas bertanya dia bisa jawab, yang satu enggak. Berarti kan beda kemampuan. Padahal main yang sambung. Nah malahan yang satu yang disuruh ini juara, malahan juara 3, tapi tidak pernah belajarnya serius. Itu namanya dosa kegiatan. Oke, lanjut. Nah, ini hasil asesmen dari kelas 9B 92. Nah, ini hasil individu. Kalau individu saya rasa tidak usah saya sampaikan, nanti kalau datanya bisa saya kirimkan ke Walasnya. Langsung aja nih, next. Nah, ini ya, ini perlu. Ini rekapitulasinya. Rekapitulasi di 9B itu visual itu 20,8%. Dari 24 orang yang mengikuti, 5 orang visual. Nah, di sini saran strategi pembelajaran. Nah, nanti ini bisa dibaca. Saran strategi pembelajaran, gunakan gambar, diagram, video, presentasi visual, mind mapping, warna, gambar dan ilustrasi, dan penggunaan teknologi visualisasi. Oke, berikutnya auditori. Auditori ada yang mengisi 4 orang, kinestetik 4 orang, itu persentasenya 16,7. Nah, kalau yang auditori, saran strategi pembelajarannya berbanyak diskusi di kelas. Diskusi, guru ceramah juga nggak masalah bagi anak-anak auditori. Terus audio rekaman boleh, musik dan lagu. Nah, ini musik dan lagu. Kalau musik lagu ini efektifnya kita kan bisa lihat dari dulu penghafalan Asmaul Husna. Kayak nyanyi ya Pak Ibu. 99 bisa hafal anak SD KT bisa hafal. Metode yang digunakan adalah metode gaya belajar yang mana kira-kira Bapak Ibu? Auditori. Jadi efektif. Ya. Ya. Dia semuanya sebenarnya punya kelebihan, Bu Lin. Tergantung individu yang mempunyai gaya belajar tersebut. Makanya tadi kita cari yang dominan. Nah, misalnya kalau Bu Lin itu visual kinestetik. Nah, tapi ada auditorinya, ada. Tapi yang lebih menonjolnya ke visual kinestetik. Nah, jadi yang akan anak yang akan ikuti gaya belajar anak itu yang menonjol. Karena kalau itu menonjol pasti dia tertarik. Kalau dia tertarik pastinya nyaman. Nah, kalau dia nyaman, apa yang disampaikan pasti sampai. Kalau dia nyaman, ya. Kalau orang nyaman, misalnya orang nyaman belajar matematik, 3 jam sampai jam itu rasa sajam. Tapi anak yang tidak suka BK, sajam itu lampu apa bukan 2 mas. Nah, kayak gitu lah kira-kira ya Ibu Lin. Jadi semuanya sama aja bagusnya. Tergantung dari yang akan menjalankannya. Polanya sama enggak? Lanjut. Oke, berikutnya. Nah, ini unik nih di kelas ini ada kombinasi. Ada yang visual kinestetik sama kayak Ibu tadi ya. Terus ada kalau visual kinestetik sarannya proyek kelompok, presentasi visual, pemahaman edukatif, simulasi, pembuatan model, diskusi kelompok, dan aktivitas kreatif. Oke, lanjut. Terus auditori kinestetik. Ini ada 4 orang juga, 16,7%. Nah, bisa diskusi kelompok juga. Terus berikutnya visual auditori. Visual auditori ada 3 orang dari 24 siswa di 92. Nah, 12,5%. Nah, di sini saran pembelajarannya presentasi multimedia atau pemutaran video, pembuatan video juga bisa, diskusi kelompok dengan visualisasi, pemahaman edukatif multimedia, pembuatan podcast visual. Terus aktivitas kelompok dengan presentasi. Ada 1 orang yang punya gaya belajar 3-3-nya seimbang. Jadi 10 soal sama semua. 3-3-nya dia, jadi tidak ada yang dominan. Jadi merantau. Nah, kalau anak-anak seperti ini mungkin ya semarang sih juga. Gaya belajar apapun yang dikasih gurunya, polanya nggak masalah.
Kalau pintar sebenarnya semua siswa pintar di bidangnya kayak tadi Mbak Ci. Karena tidak bisa pintar semua bidang, nggak bisa. Nah, kalau IQ itu kemampuan potensi dari dasar itu tidak bisa. Kalau potensi itu dasar tidak bisa dirubah, yang merubahnya usaha. Misalnya IQ saya itu ranknya 110 sampai 116, itu nggak bakal berubah seumur hidup. Tapi bisa dikembangkan, bisa. Itu usaha. Apa? Kalau IQ tidak bisa berubah. IQ itu ibarat nyewa penggalih, IQ modal dasar. Modal dasar itu masih tidak bisa dirubah, tapi bisa dikembangkan, bisa diasah. 80%, 20% modal awal, 80% pengembangan. Jadi makanya kalau ada anak pintar tapi malas, bisa kalah sama anak biasa tapi rajin. Nah itu nyok. Iya hafal saja. Oke, nah itu analisis umum. Di aplikasi ini di kelas 92, aplikasi yang diterapkan itu siswa diajak untuk mengerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini perintahnya di LKPD ditanyakan apa gaya belajar Ananda. Jadinya tulislah itu. Terus bagaimana dia menyikapi dari gaya belajarnya. Nah, itu yang akan dijawab anak di LKPD. Yang kedua, guru mengajak siswa berdiskusi dan menyimpulkan secara bersama potensi gaya belajar siswa. Nah, karena saya masuk satu kelas itu dalam program ini baru satu kali, jadi evaluasinya belum ke sana. Aplikasinya baru sampai situ. Mungkin untuk materi ini, materi kenali emosi. Oke, yang kedua, jurus kelola emosi, bukan ini. Oke, kita masuk sekarang ke jurus kelola emosi. Bahas emosi, inyo siapa emosi? Oke, nanti akan terjawab. Ini saya juga sedang belajar mengontrol emosi, kelola emosi. Rasionya lebih berubah. Jurus kelola emosi. Oke, yuk. Nah, aktivitas. Oke, yuk. Nah, aktivitas. Nah, ini kayaknya manjur Bapak Ibu. Ikut dan sangaju Pak Sobo waktu itu lewat di IG. Jadi pas di IG itu banyak siswa menangis. Ternyata anak 93 yang ada yang banyak tingkah pun bisa terdiam dengan menulis ini. Nah, jadi saya instruksikanlah siswa disuruh untuk menceritakan perjuangan orang tua mereka untuk membahagiakan dan menjadikan anaknya pintar. Akhirnya anak bercerita, sama damada si Ajis pun itu bisa terdiam. Ya, 9C ya, kelasnya Bu An. Ya, jadi kan saya memang sengaja ambil 2 kelas, satu untuk kenali potensi, satu untuk kelola emosi.
Nah, nanti ada alasannya kenapa saya ambil kelola emosi. Kan sekarang banyak ini ya, padusi laki-laki, banyak kini kasusnya patenju cakap bahasamu. Kenapa? Lu ni caliak bulu awak pak, tuh tunggu kapal lu itu kan. Nah itu kan salah satu bentuk emosi marah. Nah nanti akan kita bahas gimana caranya. Nah ini saya coba terapkan di 9C. Pertama aktivitasnya anak-anak ini, anak-anak sedang mengerjakan, semuanya sedang menulis. Semuanya serius. Awalnya bercanda, iya. Tapi di saat lama-lama waktu dia menulis, langsung pas disuruh fokus, ada yang menangis, ada yang diam, ada yang gengsi nangis, ada juga. Nah jadi yang lebih perasaan langsung nangis saat nulis. Nah kita lanjut. Nah refleksinya, nah setelah anak-anak menulis perjuangan orang tuanya, terus saya instruksikan, tuliskan perasaan Ananda semua di sticky note. Jadi saya bagikan satu kertas dan tempel di depan. Nah itu dia yang ditempel yang warna kuning. Nah di situ beraneka ragam, tapi rata-rata semuanya dari ada 18 orang itu semuanya sedih. Ada yang salut dengan orang tua, ada yang terharu, ada yang excited melihat orang tua. Nah itu refleksinya. Jadi perasaan anak seperti itu setelah dia menulis. Nah jadi tadi anak yang kecian mada segala macam, alhamdulillah kalau masih bisa serius nulis itu berarti perasaannya masih bisa kita kejar ya, masih bisa pupuak balik. Mungkin cara yang harus kita pikirkan, gimana caranya. Oke, lanjut. Nah, jadi di kelola emosi juga banyak materinya, tapi saya ambilnya sekitar 3 materi. 3 materi maksudnya tuh saya akan memperkenalkan ini, mengenali peta emosi ini ke siswa, karena emosi itu sebaiknya dikasih nama. Jadi dinilai ada namanya. Nah, di sini self awareness, mengenali peta emosi. Jadi anak-anak diperkenalkan konsep emosi dan dia bisa merasakan emosi apa saja. Dan dia tadi di refleksi sudah kita lihat ya, menempelkan apa yang dirasanya. Karena emosi itu kan bukan hanya marah. Jadi emosi ada marah, ada level gembira, apalagi sedih, apalagi. Nah, jadi bentuk ungkapan perasaan itu emosi. Nah, itu. Nah, jadi di sini ada 6 ya, ada excited, bersemangat, happy, bahagia, apa lagi tuh? Sad, sedih, angry, marah, apa tuh nih? Scared atau ibu Inggris? Ya, menakutkan, tender, sensitif, mudah merasakan, sakit kita singgung, itu emosi, iya, sensi mana? Oke, lanjut. Karena hari Jumat ya. Oke. Nah, berikutnya saya ambil ini. Tadi kan saya mengenali emosi. Nah, saya ambil nanti gimana caranya untuk meredam emosi gitu. Karena dalam mengambil keputusan, apapun bentuk emosinya itu tidak baik mengambil keputusan di saat emosi. Saat terlalu gembira itu tidak baik karena itu sudah dipengaruhi sama perasaannya. Tidak realistis lagi ambil keputusan. Misalnya karena ulang tahun bahagia, awak minta hadiahnya gitu, itu sudah nyesal. Oke, ya. Ini jadi siswa dikenalkan dengan responsible decision making, keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini jeda dan memilih tindakan. Nah, kalau yang pertama itu emosi, respon, tindakan. Emosi langsung direspon, itu yang pertama. Nah, ini biasanya efeknya tidak baik. Misal anak ya sebelum petang lah anak bayar tuh anak sosok apa. Sekarang kan lebih baik itu emosi, jeda, respon, tindakan. Kan sulit, masa sedang emosi bisa dijeda. Nah itu ada caranya nanti di slide berikut. Gimana caranya emosi, jeda, respon, tindakan. Nah itu kita bahas, coba next nih. Nah ini ada roda pilihan. Salah satu solusinya itu roda pilihan wheel of choice. Ya kak, itu bahasa Inggris kak. Nah, ada di sini sebenarnya ini bisa dibuat, bisa ditambah ya dengan ide-ide yang lain.
wheel of choice-nya bisa ditambah. Nah, cuman di sini ditampilkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama tuh apologis, minta maaf. Pas emosi minta maaf. Oh sulit, oke sulit. Cara kedua walk away. Pak Izal. Ada masalah tuh, marah atau apa? Pak Izal. Pergi dari tempat itu. Iya, cabut. Terus family meeting, diskusi. Kita diskusikan masalahnya sesama. Sulit, kan sana emosi, mau bisa susah. Oke, cari jalan lain. Dia kan pilihan banyak. Use and I, miss and I. Nah ini mengungkapkan perasaan kepada orang, tapi tidak menyinggung. Saya mengungkapkan rasa. Saya kecewa dengan Ananda. Bapak kecewa dengan Ananda. Karena komitmen yang kita bikin dilanggar lagi. Ya, I miss and I. Nah, terus berikutnya, tell them to stop. Ini berhentilah menceritakan masalah tuh gitu. Yo, kau mah gara-gara kau dan tadi orang merang nggak berhentilah. Kan kalau di BK itu banyak di minggu kemarin ada itu. Nggak mau berhenti ya cari masalahnya cakap sebenarnya. Saling kayak saling mempertahankan diri lah. Nyo ceroco setari. Bela diri sendiri. Kau marah gitu loh. Nah sebenarnya ada satu lagi konsep yang harus kita bahas sebenarnya, tapi waktunya nggak cukup. Itu yang sistem dinosaurus ya. Otak mana yang jalan di saat anak bertengkar itu sebenarnya harus kita bahas, tapi ini udah 11:30 lewat ini. Nah kita lanjut. Terus yang paling mudah menurut saya ini to tend to call off. Di saat marah jedanya tuh white tone sampai 1-2. Serah emosi sudah tidak usah langsung ditanggapi. Ambil angguk dalam-dalam tuh. Biasanya kan langsung. Tapi kebanyakan kejadian, kalau marah, aku tambah nanya, sabar, nggak sabar jadinya dong, makin emosi. Manangis, kawan, kita tambah gadang tanya, biasalah itu sekali gini ya, makin gadang tanya. Jadi biarkan saja, orang emosi itu kadian saya. Ya, kalau awak kan kayak gitu, Pak Ibu. Nih, anak. Lah sama mereka. Yang marahmu gitu tanya makin ditumbuhnya orang. Nah, kasih si Faiz. Kasih kau lawat saya sampai namanya doh Faiz. Faiz kalau marahmu ibu gitu. Nah, makin aja tuh makin digiginya garaman gitu. Gitu tuh. Jadi mungkin kalau bisa kita arahkan hitung saja mau 10 mau 20 silakan remnya bikin sendiri. Di saat lah mulai tanam barulah pikiran jernih baru ambil tindakan. Jadi ada lagi metodenya itu ya, pola tanya. Nanti tapi tidak dibahas di sini juga. Jadi solusi berikutnya ada pakai metode tanya. Saya tidak bahas itu. Oke lanjut. Jadi anak-anak disuruh pilih di saat emosi dan lanjut. Nah ini dia. Ini menggambarkan kita kalau secara matematis kita hitung ini dia. P tambah R sama dengan O. Peristiwa tambah respon itulah output. Nah tadi contoh tadi. Peristiwa yang membuat emosi marah, ini kita fokus kayak marah atau peristiwa yang membuat emosi marah itu negatif peristiwa itu atau positif Bapak Ibu? Negatif. Nah, kalau negatif kan rugi tuh. Ternyata apa responnya pun emosi marah, pasti masih negatif. Pasti rugi, outputnya pasti gagal. Karena negatif. Nah, tapi kalau kita responnya positif itu paling rendah 0 pasti skornya. Kita taruh saja lah 3 juga 0. Nah, apa caranya tadi supaya responnya positif? Jadilah wall of choice. Nah, mungkin dengan tarik nafas, habis tarik nafas ya kalau bertanya tarik nafas, bebas sih ayo rasuan di kepala gitu. Terus wak pikirkan, lah rasanya nyaman, baru silakan pikirkan tindakan. Lanjut ini. Sedikit lagi ya Bapak Ibu. Nah ini aplikasinya. Tetap dengan menguji emosinya patang, anak-anak saya suruh lagi mengisi KPD lembar kerja peserta didik tentang perasaannya sekarang. Tadi kan perasaannya masuk kelas. Nah terus perasaannya setelah pulang, Mbak Alo rasanya beda. Biasanya itu beda. Tadi kan dia sedih karena awak simulus dengan
cerita orang tua, jadinya sedih. Itu salah satu contoh tadi kenapa saya munculkan cerita itu kayaknya paling gampang untuk mancing emosinya gitu, dan emosi sedih yang banyak muncul. Ternyata setelah proses pembelajaran nanti kita tes lagi, perasaannya berubah. Dan itu namanya bisa lagi nanti bikin dengan peta cuaca. Nah kita sebagai pendidik itu kan sebenarnya harus kita pahami cuaca anak hari gini ya, amaknya jempak saya bertangkar di rumah. Tapi sekolahnya emosi gitu kan. Awan cari lah emosi juga kan pelajar, emosi kan dari dongkat ya kan. Ya selama belum belajar ya itu. Sebenarnya ini saya nggak apa nih ibu nggak manja tapi berbagi. Nah kita sama-sama belajar karena saya tahu juga tipe saya kan juga agak emosi marahnya agak tinggi dulu. Nah tapi alhamdulillah sejak mengenal ini di usia 40 kan saya rasa makin lebih bisa mengendalikan dibanding biasa gitu. Kalau dulu agak beda-beda, tapi ini mulai bisa dikendalikan. Ya ini aplikasinya sendiri. Oke, lihat ini. Nah mungkin untuk pembahasan jurus ini berbagi prakteknya mungkin segitu saja dari ini. Ada 7 jurus itu sebenarnya kalau pelajari sama-sama itu pasti asik dan banyak hal yang harus bisa lakukan sebenarnya yang bisa terapkan di mana saja, terutama di kelas sebagai pendidik. Untuk sukses kenali 3 hal diri Anda, oke. Terus apa yang harus Anda lakukan, mungkin bisa kita kaitkan dengan gaya belajar. Terus dan bagaimana melakukannya. Ini kata-kata bijak aja. Oke. Terima kasih Ciku. Aplaus buat semuanya. Ini itu saja. Mohon maaf kalau mengganggu untuk Bapak Ibu. Terima kasih atas atensi hari ini dan support by Bapak Ibu yang luar biasa. Aplaus dulu buat semuanya. Oke, itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.